Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Setiawan. Dari kelompok 2 ingin menjelaskan metode RUP atau Rational Unified Process dalam percobaan kelima, yaitu metodologi OOAD. Di sini saya menjelaskan metode RUP. RUP singkatan dari Relational Unified Process adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak interaktif yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM sejak 2003. RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimaksudkan untuk disesuaikan oleh organisasi pengembang dan tim proyek perangkat lunak yang akan memilih elemen proses sesuai dengan kebutuhan mereka. RUP menggunakan konsep object oriented dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language atau UML. Pada penggunaan kedua standar tersebut di atas yang berorientasi objek memiliki manfaat, yakni 1. Improve productivity. Standar ini dapat memanfaatkan kembali komponen-komponen yang telah tersedia atau dibuat sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, deliver high quality system. Kualitas sistem informasi dapat ditingkatkan sebagai sistem yang telah dibuat pada komponen-komponen yang telah teruji, sehingga dapat mempercepat delivery sistem informasi yang telah dibuat dengan kualitas yang tinggi. Ketiga, lower maintenance cost. Standar ini dapat membantu untuk meyakinkan dampak perubahan yang teralokasi dan masalah dapat dengan mudah terdeteksi sehingga hasil biaya pemeliharaan dapat dioptimalkan atau lebih rendah dengan pengembangan informasi tanpa standar yang jelas. 4. Facilitate reuse. Standar ini memiliki kemampuan yang mengembangkan komponen-komponen yang dapat digunakan kembali untuk pengembangan aplikasi lainnya. Kelima, manage complexity. Standar ini mudah untuk mengatur dan monitor semua proses dari semua tahapan yang ada sehingga suatu pengembangan sistem informasi yang amat kompleks dapat dilakukan dengan aman sesuai dengan harapan semua manajer proyek ITIS, yakni deliver good quality software within cost and schedule time and the users accepted. Fase RUP. Yang pertama, insepsi yang terdiri dari menentukan ruang lingkup proyek, membuat business case, menjawab pertanyaan apakah yang dikerjakan dapat menciptakan good business sense sehingga proyek dapat dilanjutkan. Kedua, elaborasi yang terdiri dari menganalisa berbagai persyaratan dan risiko, menetapkan baseline, merencanakan fase berikutnya yaitu construction. Yang ketiga, construction atau konstruksi, yang terdiri dari melakukan sederetan iterasi. Yang kedua, pada setiap iterasi akan melibatkan proses berikut: analisa desain, implementasi, dan testing. Keempat, transisi, yaitu membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk jadi. Dalam fase ini dilakukan yang pertama, beta dan performance testing. Membuat dokumentasi tambahan seperti training user guide and sales kit. Yang ketiga, membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna. Peran use case pada setiap fase. 1. Inception. Menolong mengembangkan skop proyek. Yang kedua, menolong menetapkan penjadwalan dan anggaran. Yang kedua, elaboration, menolong dalam melakukan analisa risiko, menolong mempersiapkan fase berikutnya yaitu konstruksi. Ketiga, construction, melakukan sederetan iterasi. Pada setiap iterasi akan melibatkan proses berikut: analisa desain, implementasi, dan testing. Keempat, transition,
membuat apa yang sudah dimodelkan menjadi suatu produk jadi. Dalam fase ini dilakukan yang pertama beta dan performance testing, kedua membuat dokumentasi tambahan seperti training, user guide, dan sales kit. Yang ketiga membuat rencana peluncuran produk ke komunitas pengguna. Penerapan tahapan metodologi pengembangan lunak dengan menggunakan UP. Contoh kasusnya, yang terdiri dari 4 tahap pengembangan perangkat lunak, yaitu Inception. Pada tahap ini pengembang mendefinisikan batasan kegiatan, melakukan analisis kebutuhan user, dan melakukan perancangan awal perangkat lunak atau perancangan arsitektural dan user case. Pada akhir fase ini, prototipe perangkat lunak versi alpha harus sudah dirilis. Yang kedua, elaboration. Pada tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak, mulai dari menspesifikkan fitur perangkat lunak hingga perilisan prototipe versi beta dan di perangkat lunak. Construction. Pengimplementasian rancang perangkat lunak yang telah dilakukan pada tahap ini. Pada akhir tahap ini, perangkat lunak versi akhir yang sudah disetujui administrator dirilis beserta dokumen perangkat lunak. Keempat, transition, yaitu instalasi, development, dan sosialisasi perangkat lunak dilakukan pada tahap ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.